Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orokateng Daya dan Budaya. Selamat pagi. Pagi ini hari Jumat. Kita sedang melihat situasi jalan Tanggul yang konon atau memang menjadi sasaran pembuangan sampah dari oknum yang mencari gampang dalam menangani sampah keluarganya atau sampah pribadinya atau sampah dalam tanda petik tanpa dibahas jenis dan sumbernya. Tapi intinya tempat atau tanggul Sungai Bengkulu ini menjadi sasaran pembuangan sampah dari berbagai tempat, apalagi dengan adanya instruksi mandiri sampah. Padahal sebenarnya yang dimaksud mandiri sampah bukan berarti mandiri di rumahnya kemudian bebas di rumahnya, tapi menjadi masalah di tempat lain. Yang dimaksud sebenarnya itu. Namun beberapa oknum atau teman atau keluarga saudara dan sebutannya oknum yang belum menyadari tentang penanganannya dengan cara tidak membuang di sembarang tempat. Nah, tempat yang semak ini atau yang ada di tanggul ini, tanggul Sungai Bengkulu ini, kebetulan kan keberadaannya tanggul ini dekat dengan pemukiman namanya Perumahan Pinang Mas. Perumahan Pinang Mas. Sehingga kalau dibiarkan pada periode tertentu ini akan menjadi sebuah tumpukan sampah yang lebih gitu. Ini sengaja saya ambil tempat yang yang semak tanggulnya atau lahannya sebagai pembuangan sampah olehnya atau oleh teman-teman atau oleh beliau oleh oknum tadi dengan leluasa mengambil waktu-waktu yang tidak terlihat oleh orang lain. Kenapa? Karena ini sepanjang ini sampai dengan ke Perumahan Pinang Mas itu kan kita pasang CCTV nih teman-teman. Ini kita pasang CCTV dengan harapan diketahui para pembuang sampah di sepanjang tanggul ini. Untuk itu dibutuhkan strategi lagi atau konsep lagi atau pemikiran lagi untuk mengendalikan, mencegah dan melarang. Mengendalikan, nah ini teman-teman, sampah yang di jalan ini dijemur, maksudnya ini dijemur. Kemarin sudah sepanjang ini kita angkat semua dari lereng-lereng atau dari kaki tanggul ini yang semak ini tadi. Itu kita angkat, kita jemur di aspal seperti ini. Nah, ini juga ini dijemur, maksudnya nanti sore ketika sudah kena matahari dibakar oleh kita semua. Nah, dibakar seperti ini. Kami menyoroti atau mengajak mengenali masalahnya ini supaya kita semua paham dan ikhlas. Paham itu tidak sama dengan ngerti ya. Kalau ngerti ngerti itu kan ya udah pokoknya dilarang buang sampah di tanggul. Tapi kalau paham kan menjadi agak beda. Atau paham itu berarti paham betul bahwa itu nggak boleh gitu, sekalipun nggak ada orang. Kemudian berpikir untuk mencegah, berpikir untuk mengendalikan, mencegah, menegur dan mengawasi dari satu sama lain, nanti waskat ya, pengawasan melekat pada lingkungan kita. Ceritanya begini, 2 tahun terakhir ini kan di depan itu kan tumpuan sampah dari berbagai arah. Jadi ada tumpuan sabut kelapa, orang teman-teman yang jual kelapa muda dan segala macam. Waktu itu kan sampahnya diantar ke sini teman-teman, dibuangi di tempat-tempat ini. Nah,
Waktu itu kita lakukan gerakan bersama di sepanjang tanggul ini, kita pasang tulisan dan spanduk macam-macam tulisan yang sudah kita viralkan juga bersama. Bahkan di perbatasan atau di depan ujung Pinang Perubahan itu kan kita adakan event pasang tenda, makan bersama, berdoa, ikrar, tanda tangan bersama warga seluruh. Ada videonya juga masih lengkap. Satu kata yaitu menolak sampah di tanggul, di sepanjang tanggul Bengkulu ini, karena kebetulan tanggul ini berada di keberadaan tanggul ini dengan turunan Pinang Mas itu menyatu menjadi jalan lingkungan, sehingga mau tidak mau akan menjadi masalah ketika sampah itu dibolehkan atau dibiarkan atau menumpuk di di lereng tanggul kita ini atau tanggul yang ada ini. Harapannya ini satu, tanggul ini tidak semak, sehingga teman-teman yang membuang atau yang leluasa dengan santai membuang malam hari, sore hari atau kapan saja itu nampak sekalipun sudah dibuang. Ini contoh kasusnya seperti itu di dalam itu. Kemarin itu sudah kita angkat ke atas untuk dibakar gitu. Oleh teman-teman sudah dilakukan pembakaran. Jadi tadi strategi harus bersih berarti harus ada perlakuan kan, harus ada OP rutinnya ini, rutin. Jadi supaya tidak menjadi semak, ya rutin dibersihkan gitu. Pertanyaannya, siapa yang bersihkan gitu? Nah, ini pertanyaan, siapa yang bersihkan? Tentu yang memangku kewenangan. Kalau di jalan gang-gang tentu masyarakat setempat yang membersihkan gitu. Gang-gang depan lingkungan masing-masing itu. Nah, karena ini berada di jalan inspeksi atau jalan tanggul, sebutannya dalam hal ini konteksnya ini adalah jalan tanggul pengendali atau sekaligus inspeksi sungai, tentu ini terkait dengan yang berwenang. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara para kadang daya dan budaya dimanapun berada, ini menjadi perhatian kita semuanya untuk bisa konsentrasi kembali, memikirkan kembali tentang budaya yang sudah mulai tidak buang sampah di tempat ini terkontrol atau terkendali atau tercegah atau dilarang kembali. Artinya kita harus rutin kesepakatan. Nah, inilah yang dimaksud dengan paham. Jadi ketika sudah agak lama ya aksi atau kegiatan yang terkait dengan apa yang dituju dilakukan kembali. Kalau kebersihan OP-nya tadi berarti ya itu harus menjadi sebuah program yang tidak boleh tidak, karena itu menjadi kebutuhan masyarakat setempat. Ini tempat posisi terakhirnya. Dulu numpuk di sini saudara-saudara, teman-teman. Ini juga kita angkat, alhamdulillah dengan bersih. Periodenya nggak tanggung-tanggung tuh, 2 tahun, bukan sehari, 2 hari, bukan 2 tahun. 2 tahun itu kita jemur sampah-sampah kita jemur di atas tanggul ini. Setiap sore dibakar, dibolak-balik, dibawakan ban, dibawakan minyak dan seterusnya. Padahal sebenarnya kan nggak boleh dibakar. Sampah itu, penanganan sampah sebenarnya tidak boleh dibakar. Namun saat itu kondisinya darurat dan berada di tengah perkebunan sawit sehingga dibakar gitu. Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau saya mengingatkan kembali tentang kegiatan yang harus dilakukan secara rutin kembali demi lingkungan kita, karena tadi saya katakan bahwa tanggul ini berada di lingkungan kita. Ini sisa atau puing-puing pembakaran yang kemarin setelah dijemur di sini di aspal ini, terus ditarik ke pinggir lagi di
dijemput. Nah ini puing-puing tulisan yang tanamannya udah 2 tahun ya. Ini udah pada sudah pada rusak. Nanti perlu diingatkan kembali untuk memberi semangat penanganan seperti yang telah kita lakukan. Teman-teman semuanya, insan daya dan budaya dimanapun berada, terutama di kawasan lingkungan Pinang Mas dan sekitarnya, kita sepakat untuk tidak buang sampah di tanggul Sungai Bengkulu yang keberadaan tanggul itu ada di lingkungan kita. Nah ini buing-buing ini teman-teman, ini sudah sobek, ini mungkin karena udah beberapa waktu atau 2 tahun lebih nih teman-teman. Ya kita tentu harus berpikir kembali untuk membuat lah ya, untuk rutinitas tadi untuk mengingatkan teman-teman insan atau mungkin yang baru-baru yang ahli buahnya kesini baru jauh sekali karena di sini dilarang semua, terus mencari yang tempat nyamannya sambil lewat ya push nah kita pasang rambu-rambu. Nah, oh ya, ini masih ada yang cantik nih teman-teman, ini masih ada yang bagus. Ini coba kita lihat ya, apa kata masyarakat ini. Informasinya begini, serius, dilarang buang sampah di jalan tanggul dan sekitarnya, dipantau CCTV. Kita lihat ya, dipantau CCTV. Yang dimaksud pantau itu adalah monitoring rutin dari semua arah. Kita lihat di atas ya teman-teman ya. CCTV-nya itu dipasang di sepanjang di beberapa titik. Harapannya itu untuk mengetahui oknum ya, atau teman-teman atau siapa yang ini teman-teman. Jadi fungsinya itu adalah untuk standar monitoring. Jadi standar monitoring atau mengetahui aktivitas yang terjangkau oleh sistem yang dipasang itu. Tentu itu tidak menjawab dari masalah, yang menjawab adalah kebersamaan, rutinitas dan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.